mahasiswa dari Universitas Swadayung Jati. NPM saya 121020429. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih pembelajaran organisasi gitu. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Apa itu pembelajaran organisasi? Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Tingkatan organisasi dalam pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Tingkatan organisasi dalam pembelajaran. Personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal-hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Membangun visi misi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di mana yang akan datang. Tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operant conditioning. Kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuat. Yang kedua ada classical conditioning, yaitu Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua, proses mengingatkan atau retention process. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Yang keempat, proses pemberdayaan atau penguatan reinforcement process. Cara manajer menjadikan proses pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi, interpretasi informasi. Dan yang ketiga, pengingatan organisasional. Dan cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran analitis. Yang kedua, pembelajaran sintesis. Yang ketiga, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional. Karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Dan yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran.
Organisasi belajar, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Yang kedua, proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Proses menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian modal, mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Survei pembelajaran di organisasi, 21-40% organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. 40-60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 60-80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Selanjutnya, 80-100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu adanya tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan-perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya. Yang kedua, ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang kesatu, membangun komitmen pada pembelajaran. Dan yang kedua, kerja untuk membangkitkan dan dampak. Dan yang ketiga, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Baiklah, itu saja pemaparan saya tentang materi pembelajaran organisasi. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaklumi. And see you next one.